Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa sekalian, kali ini kita akan mewawancarai, ya bisa dikatakan tokoh emak-emak ya, tokoh emak-emak demo. Iya. Jadi ini kami sebetulnya berkenalan itu ya karena saya setiap kali ada demo itu sering sekali ngelihat Mbak Menu. Ini namanya Mbak Menu. Iya, saya Ayu Menu. Menu Wulandari Ayu Nitias. Oh, Tapi Menu Wulandari ya, Ayu Nitias. Tapi terkenalnya itu Menu Wulandari Provokator sekarang. jadi pemirsa, ini Mbak Menu ini kenapa saya tertarik untuk mau mewawancari Mbak Menu? Karena setiap saya sendiri jarang hadir demo sebetulnya. Tapi setiap saya hadir, mesti saya lihat Mbak Menu gitu. Jadi saya lama-lama penasaran, apa sih Mbak Menu ini yang gerakin gitu ya. Dan emak-emak yang lain begitu banyak, emak-emak sekarang turun. Padahal di zaman kami dulu Mbak Menu, waktu tahun 77-78, kita kan juga sering demo dari ITB, UI, IPB, Gajah Mada, Erlangga itu kan. Kita sering demo, tapi nggak ada emak-emak. Nggak ada orang-orang tua kita yang ikut turun. Sekarang kan enggak, saya lihat orang-orang tua seumur saya aja juga teman-teman saya banyak yang turun gitu. Jadi saya pikirnya gejala apa gitu? Fenomena apa? Fenomena apa ini kok kayak begini gitu? Karena itu saya ajak Mbak Menu untuk wawancara supaya juga pemirsa tahu mak-mak ini ngapain sih sebetulnya gitu. Apa cuma mau jadi selebritis gitu kan? Selebriti lapangan yang aspal. Iya. Jadi Mbak Menu mungkin bisa jelaskan apa yang membuat Mbak Menu itu atau emak-emak yang lain tertarik untuk ikut demo? Karena ini aneh kalau buat kami ya, buat kami yang dulu demo nggak pernah menemui hal ini gitu. Memang aku jawab ya. Ya. Jadi fenomena emak-emak itu memang dimulai pada saat 2019 ya, 2018 ya. Ada waktu itu terkenal The Power of Emak-emak. Kemudian kenapa sih gitu ya? Aku juga pernah bertanya, kenapa? Oh, karena peraturan pemerintah itu sekarang banyak yang masuk ke rumah tangga kami. Seperti sembako mahal. Terus banyak sekali anak-anak yang gizinya buruk ya, yang sudah lama tidak ada, kemudian ada stunting ya. Itu mulai timbul pada saat 2018-2019 generasi stunting. Kemudian kesininya apakah semakin baik? Tidak, malah semakin merangsek masuk. Jadi pertahanan negara itu yang nomor satu, yang paling akhir adalah keluarga ya. Dan sekarang keluarga itu, pertahanan keluarga pun dihancurkan oleh pemerintah sekarang dengan adanya mandatory vaksin terhadap anak-anak kecil, dan tanpa persetujuan orang tua, ibu apalagi. Nah, sekarang jadi akhirnya banyak sekali ibu-ibu yang merasa tergerak ya, dan dia melihat sekali generasi muda sekarang itu memang dihancurkan secara TSM. Apa itu TSM? Terstruktur, sistematis, dan masif. Ya, jadi dari mulai pendidikan, dari mulai segala macam itu kalau kita lihat gap antara generasi yang sekarang ini itu jauh banget. Apalagi produk PPKM. Mereka sudah biasa online, akhirnya mereka menjadi makhluk asosial ya. Karena kebetulan aku punya cucu. Aku cucu pertama, cucu kedua. Cucu pertama itu mereka belum ada PPKM. Biasanya kita dulu Bang, kalau kita melihat anak kecil-kecil, apa yang dipikirkan kita? Oh ya, mereka itu adalah makhluk yang gampang sekali bersosialisasi, ya, apalagi TK, ya. Di mall kita lepas, mereka udah dapat teman baru. Tapi sekarang yang kedua, cucu aku kedua adalah produk PPKM, di mana mereka hanya online. Apa yang terjadi? Mereka ketemu orang itu mereka takut. Mereka lebih nyaman dengan laptop mereka. Mereka lebih nyaman dengan gadget mereka. Nah, bagaimana pertanggungjawaban kami, emak-emak nih, pada khususnya ya, terhadap yang terjadi kepada anak-anak kami? Siapa yang bertanggung jawab? Jadi
intinya kayaknya Mbak Menu ini menganggap bahwa pemerintah itu tidak berbuat apa-apa untuk ini gitu ya. Iya, tidak berbuat apa-apa dan malah makin tidak peduli juga kepada kami. Yang sudah berteriak ya, tidak peduli juga terhadap kami. Itu banyak yang kebijakan mereka itu hanya khusus untuk, kalau dulu itu kan kadang-kadang suka ada ini ya, masyarakat kita ada untuk membuat suatu peraturan atau itu ada pertimbangan undang-undang, ada pertimbangan-pertimbangan. Nah ini aku rasa sekarang ini ada yang hilang nih. Nah itu. Ya. Memang itu dirasakan oleh semua kayaknya, terutama aktivis. Bahwa dalam setiap membuat undang-undang pemerintah kayaknya hanya mendengarkan dari atas. Iya, dan itunya malah dari orang-orang kaya, oligarki. Oligarki. Karena itu sekarang dikenal oleh kita ini kan oligarki yang berkuasa. Iya, betul. Jadi itu memang unsur untuk memperhatikan rakyat itu sepertinya nggak ada. Betul, ya kira-kira begitu. Nah, tapi aku potong tapi tidak memperhatikan rakyat masyarakat, tapi kita lah yang menanggung. Cara BPJS kita disulitkan segala macam. Pajak lagi ya. Pajak di mana-mana. Pajak lagi, aduh. Iya. Dan sekarang hidup di Jakarta itu benar-benar susah dan mahal ya. Nah kemudian pertama kali Mbak Menu ini terjun ke lapangan di itu kapan? Waktu apa itu? Terus aku tertarik kepada dunia politik itu tahun 2018 pas 0102. Tapi pertama kali aku terjun ke lapangan itu pada saat KPU. KPU ya, di KPU kita semua emak-emak memakai baju. Aku ingat 21 April juga. Tahun 2019 kali ya, atau 2018 itu kita semua di 2019 kita ke KPU sama-sama kita jalan membawa alat dapur gitu ya. Nah di situ dan di situ aku merasakan asik juga ya. Awalnya itu karena bisa kapan lagi kita bisa di jalan gitu ya, dimana itu untuk mobil tapi mobil malah mengikuti kita gitu ya. Nah itu aja. Itu mulanya aku tertarik ya. Itu kan kalau nggak salah waktu KPU itu bukan yang Bawaslu ya, yang di depan Sarinah. Pertama KPU ya. Kemudian karena KPU itu terus dipagerin awal segala macam, akhirnya kita pindah ke Bawaslu. Ke Bawaslu kan? Saya karena waktu itu saya hadir juga. Bawaslu yang besar. Depan Sarinah itu ya. Dan itu aku selalu ada. Yang gas air mata. Udah biasa itu ya. Iya. Nah terus ini kan bergulir terus ya kan, karena saya lihat sejak itu emak-emak itu tumbuh di mana-mana, ya kan di Jawa Barat juga kebetulan juga kawan saya juga dari 778 Mbak Ida dia yang ini, dan mereka juga aktif sekali. Waktu mereka membantu ada emak-emak yang pernah diadili di Kerawang kan, datang membantu. Nah itu kemudian interaksi antara emak-emak di Mbak Menu rekan-rekan Mbak Menu dengan demonstran baik mahasiswa maupun buruh atau yang lain itu bagaimana? Aku jawab satu-satu dulu ya, emak-emak ya. Kalau dengan emak-emak ini kami sudah tersambung dengan emak-emak Jawa Tengah, Solo, Semarang segala macam. Kita sudah terkoneksi dan mereka juga setiap ada demo besar di Jakarta itu mereka selalu datang. Saya ingat waktu kita di depan istana dari Solo yang ngajak Pak Jokowi ayo balik ke Solo katanya itu kemudian juga dari Mak Bandung Teh Ida, banyak juga ada Teh Desi, ada beberapa nama itu juga kita karena kita sering ketemu di lapangan, akhirnya kita menjadi seperti saudara kalau di lapangan, terkoneksi dengan sendirinya. Nah kemudian kebetulan itu dengan mak-mak ya, dengan mak-mak, belum lagi yang di Jakarta ini. Kemudian ada lagi kalau dengan buruh, kebetulan aku boleh cerita tentang Aliansi Rakyat Menggugat. Sekarang ini aku ada di Aliansi Rakyat Menggugat yang terdiri dari beberapa elemen masyarakat. Masyarakat biasa, di situ ada mak-mak, pekerja segala macam ada di situ. Kemudian mahasiswa dan kemudian ada buruh. Buruh itu diwakili oleh PPMI.
Persatuan Pekerja Muslim Indonesia. Nah, itu seperti itu. Jadi kita terkoneksi. Jadi kadang-kadang, jadi ada kalanya kita mensupport mahasiswa dengan materi mereka. Ingat waktu itu pada saat mereka belum turun, mak-mak ini menjadi pendobrak gerakan, ya. Tapi setelah anak-anak turun, mak-mak ini kita mundur staff kita, karena tempat di depan itu adalah untuk anak-anak kita, the future leader. Gitu. Dengan guru kita membersamai juga, karena apa? Banyak stigma masyarakat yang bilang buruh itu beda, ya. Siapa bilang buruh itu beda? Buruh itu adalah rakyat Indonesia, dan berapa banyak istri-istri emak-emak yang punya suami buruh, dan berapa banyak anak-anak kita mahasiswa yang mempunyai ayah buruh, dan karena undang-undang Omnibus Law mereka ikut kena dampaknya. Jadi jangan lagi terkotak-kotak pikirannya. Jadi kita ini adalah rakyat Indonesia. Oke. Kemudian selama mengikuti demo ini, Mbak Menu itu apa yang paling terkesan Mbak selama ikut ini? Apakah misalnya membantu mahasiswa di belakang dengan makanan segala macam, ya kan, kesehatannya? Aku cerita ya, kalau cerita ini pasti yang ada yang tersinggung. Nggak apa-apa lah. Paling nanti protes lagi. Jadi gini, waktu awal pertama itu adalah mengenai mandatory vaksin, ya, mandatory vaksin di Menteri Kesehatan. Itu semua emak-emak, karena kita mewakili anak-anak kita yang umur 6 sampai 12 tahun, ya. Kita mau ketemu sama menteri, tapi menterinya nggak takut ketemu sama kita, ya. Akhirnya ini kemudian akhirnya kita, polisi itu juga tidak pernah berpikir kalau mama itu berani bisa loh manjat pagar. Dia nggak kepikir, ya kan? Kita manjat pagar, begitu ada yang manjat pagar, mama semuanya manjat pagar. Yang pakai panjang segala macam, mamis bingung dia kan, gitu. Akhirnya kita berani, kita masuk, akhirnya kita diterima oleh, aku nggak tahu siapa apa itu, mungkin PR atau apa, ya. Satu, kita hanya mempertanyakan begini, kalau Menteri Kesehatan, pemerintah itu mengharuskan anak kami divaksin, boleh dong kami sebagai orang tua mempertanyakan apa isi vaksin itu. Oke. Kemudian itu satu, ya. Jadi ada kita berapa kali, 5 kali kita selalu loncat pagar Depkes. Itu setelah itu kayaknya banyak orang yang tersadarkan. Alhamdulillah, ya. Karena banyak, oh iya, kalau badan kita ini adalah punya kita, bukan punya negara, ya. Jadi dokter pun kalau dia mau menyuntikkan badan kita, dia harus izin sama kita, betul kan? Nah, akhirnya alhamdulillah itu sudah tercerahkan. Kemudian kejadian kedua itu adalah di Kemendak. Di Kemendak itu tentang minyak yang baru-baru aja naik, ya. Pertama kita ditukar oleh dirjen, ya. Dirjen itu aku nggak tahu ya apa dirjen atau bukan. Pokoknya mewakili menteri lah. Mewakili menteri. Ada kita disuruh masuk. Itu lucu juga, kan dia bilang gini, ada satu di situ bilang ini mama ya, sekarang kalau misalnya semua minyak goreng naik minyak goreng naik, kalau saya disuruh nurunin minyak goreng, nanti petani sawit marah. Nanti terus kemudian karena gini, dia itu menyamakan dengan telur ayam, ya. Waktu itu telur ayam naik tinggi, kita turunin, kita di demo. Iya kan, mama jadi marah, ya. Pak, Bapak tahu negara kita ini adalah penghasil sawit terbesar. Diem dia kan. Jangan dia pikir kita bodoh atau apa, ya. Nah, kemudian dia janji, oke, saya akan pertemukan dengan menteri, ya. Oke. Kita tunggu nih, seminggu gak ada kabar, ya. Kita ini sopan, kita telepon, kita coba, kita mau bagaimana audiensi kita, kan mereka menjanjikan, nggak ada kabar, kita dateng dong, iya dong, kita dateng dong. Ada berapa tuh? Ada 15 emak, ini baru 15 emak, tapi menterinya kabur. Menterinya kabur gini, ya, kok tiba-tiba nih kita tahan, tiba-tiba baik, ya udahlah Bu, ini ruangan mau di itu dah. Ada nih teman kita, jangan-jangan si menteri mau kabur tuh. Kok tiba-tiba, karena ada teman kita yang dia ke belakang, dia cek mobilnya ada nih, gitu kan. Benar, totalnya nggak lama kemudian, nah lagi juga si menterinya udah tahu mau kabur, ya jangan dong pakai apa, foreda dinyalain, gitu.
Lah kan kita jadi tahu, kita langsung lari ke belakang, akhirnya nggak jadi, akhirnya dia pakai mobil biasa. Jadi kita mama yang dilakukan oleh mama itu adalah kita berdiri gitu di pintu keluar. Pak Menteri ada nggak? Pak Menteri bukan. Jadi itu yang paling kocak, dan gara-gara itu pula setelah itu gerakan mama dianggap bahaya oleh rezim. Gitu. Iya. Ini memang mama menjadi ujung tombak jadinya. Iya kan? Iya. Artinya ya kalau melihat seperti yang Mbak Menu ceritakan tadi, sudah semakin banyak mama yang mengerti ya bahwa mereka bergerak ini apa ya kan, bagaimana caranya gitu kan. Di pengalaman yang membuat begitu ya kan. Iya, benar-benar. Ya. Nah, ini interaksi dengan mahasiswa selama ini gimana? Interaksi mahasiswa untuk dengan mahasiswa ini gampang-gampang susah. Artinya mereka itu begitu eksklusif, perlu suatu kepercayaan dari mereka kepada kita, ya. Tapi alhamdulillah kita hanya mengundang mereka itu pertama di diskusi politik ya. Kita bilang itu adalah diskusi politik kampus jalanannya ARM. Karena kita selalu begitu ya. Kita ajak mereka untuk sama-sama kita berdiskusi, dan ARM itu tadi aliansi rakyat menggugat. Jadi siapapun itu yang menggugat, ayo masuk ke kita. Jadi gitu. Nah di situ lama-lama mahasiswa itu percaya kepada kita. Kita selalu ingat ini. Nah aku selalu bilang, manggil mereka itu adalah anak-anak ibu. Anak-anak ibu, kalian itu adalah calon pemimpin. Jangan pernah kalian berpikir kita ini mau menunggangi kalian, tidak. Justru kami menjaga kalian. Karena aku punya pengalaman buruk tahun 2019 atau tahun 2020 pada saat mahasiswa besar-besaran turun. Aku ada di belakang dan aku melihat banyak yang mahasiswanya digebuk segala macam. Jadi ingat. Jadi kita di sini kita di sini tuh. Kalau nggak salah ada yang mati. Betul. Yang dari Universitas Al Azhar Indonesia. Nah, iya. Rektornya kawan saya. Iya. Jadi kalian ini deh, kalian anggap ibu ini adalah ibu kalian. Karena banyak dari mereka juga yang yang perantauan ya, segala macam gitu. Dan tolong kalau memang itu kalian izin kepada orang tua dan bilang, insya Allah kami akan menjaga. Jadi disitulah trust itu terbangun, ya. Nah akhirnya mereka percaya sama kita dan mereka mau turun bareng, berkolaborasi gitu ya. Tapi kami juga menghormati mereka. Kalau mereka bilang, ibu saya mau membawa ini ya bu, nah ya udah, semua ruang kita kasih ke mereka. Kita hanya di belakang. Seperti awal niat kita hanya menjaga mereka. Jadi supporting gitu ya. Supporting aja. Itu saya juga suka perhatikan, kan ada tiba-tiba waktu demo mahasiswa orang-orang yang menyiapkan makanan. Iya. Kesehatan. Kalau ada yang luka. Iya, betul. Itu bagaimana? Apakah memang emak-emak menyiapkan atau interaksi dengan itu lembaga kita lain? Biasanya itu kayak kita, karena kalau kita sudah biasa di lapangan, nah biasanya itu kita juga melihat, kita pasti punya channel kayak misalnya waktu itu dengan UI Watch, Bang Buyung ya. Mereka punya jaringan dengan dokter-dokter. Kita ajak kerjasama gitu. Kemudian di situ nanti akan muncul banyaknya donatur yang ingin memberikan nasi atau segala macam seperti itu. Tapi itu untuk aksi besar biasanya. Nah kalau aksi kecil ini jarang yang seperti itu. Jadi aku untuk menyiasatinya UMKM, aku ajak bareng gitu, karena itu satu-satunya ya, karena jadi Mbak Menu juga ada interaksi dengan UMKM ya? Iya, kebetulan aku banyak teman-teman aku UMKM juga, dan aku juga pernah juga menjadi ketua UMKM gitu. Ya udah itu aja. Jadi ya aku banyak ya, jadi aku selalu, karena kan kita sebagai, pada saat kita ada di UMKM, bagaimana kan kita berpikirnya gini, bagaimana sih nih caranya nih teman-teman kita ini bisa memasarkan produknya mereka, apalagi dengan COVID yang kemarin berapa tahun ya, tidak ada segala macam, tidak ada bazar segala macam, akhirnya mereka vakum kebanyakan dan mereka hanya online aja.
Nah, dengan caranya jadi aku mungkin sekarang ini dengan aksi gitu. Jadi aku bilang sama mereka emak-emak UMKM, ayo kita aksi bawa masing-masing produk UMKM. Jadi kita itu banyak yang kita ambil. Pertama, edukasi politik kita dapat, ya. Kedua, kita bisa ikut berjuang. Yang ketiga, rezeki kita ikut. Jadi hasilnya mereka ini bisa terjual juga gitu ya. Benar. Sekalipun harga murah gitu ya. Setidaknya tidak berat untuk mereka. Jadi kita sama-sama saling tolong menolong. Gitu. Itu insya Allah. Wah, alhamdulillah luar biasa nih Mbak Menut. Saya baru dengar bahwa ternyata perjuangan emak-emak itu bukan cuma sekedar ikut-ikutan aja gitu ya. Berarti ada sesuatu misi ya di kepala emak-emak ini yang mungkin mengkhawatirkan masa depan anak cucu atau bagaimana ya. Gini, programnya ARM itu selain aksi, kami juga mengadakan diskusi. Ya itu tadi ya, diskusi politik. Kami mengundang semua mak-mak, tidak hanya mak-mak, tapi juga semua yang merasa memang ada yang tidak benar. Kami ingin tuh mereka ini gini. Kadang-kadang orang itu kalau berjuang tapi dia tahu apa yang diperjuangkan, itu kan beda. Ya, tidak hanya sekedar euforia yang bisa digeret sana, digeret sini. Ini kita pasti setialah kepada tujuan. ARM itu gitu. Moto kita adalah setia kepada tujuan perjuangan kita apa. Itu. Jadi kita tetap istiqomah jalan terus. Nah, itu yang pada saat nanti edukasi politik itu kita bicara kayak seperti ini, RKUHP dan Omnibus Law. Itu adalah materi kita pada saat nanti diskusi. Nah, banyak yang tidak mengerti. Omnibus Law mereka hanya berpikir itu untuk buruh. RKUHP apa sih? Kan gitu ya. Nah, itu adalah tugas kita. Nanti kita jadi pada saat nanti teman-teman yang datang ke diskusi itu ikut turun ke jalan. Mereka akan benar-benar merasakan ini memang harus gue perjuangkan. Gue nggak mau negara gue menjadi negara otoriter. Gue nggak mau negara gue itu dikendalikan oleh oligarki. Nah itu jadi ayo kita rebut kedaulatan rakyat. Oke, terus begini Mbak, saya perhatikan kan gerakan ini kan udah cukup lama, 2018, 2019 sampai sekarang kan. Ya diselingi oleh COVID sehingga agak menurun. Betul. Tapi sekarang kan mulai marak lagi. Itu Mbak Menut pribadi ini kira-kira optimis nggak bahwa kita akan berhasil ini merubah ya masyarakat kita, ya negeri kita menjadi negeri yang sesuai dengan tujuan Undang-Undang Dasar 45 yang adalah masyarakat yang adil dan makmur ya kan, yang aman ya kan. Betul. Sekarang kan kita tidak ada tuh rasa itu kan, keadilan, kemakmuran, kenyamanan nggak punya kita, ya kan. Nah itu masih optimis Mbak? Insya Allah optimis. Bismillahirrahmanirrahim. Semua niat baik akan dijabah Allah doa kita. Kalau mengenai hasil itu semuanya lillahi ta'ala. Tapi yang penting itu pada saat aku meninggal, pada saat aku akan ditanya, kamu ada di mana? Nah, itu. Setidaknya kita bisa menjawab bahwa kami berada di sini. Kita ada berada di sini. Masalah optimis. Saya akan terus berjuang, walaupun hanya ada. Aku bicara gini. Aku mengutip teman aku Niko Silalahi, aktivis. Dia bilang harusnya semua aktivis itu punya pedoman seperti ini. Kita akan terus ada di jalan. Kita akan terus menyuarakan keadilan, walau itu hanya kita seorang yang berteriak. Itu aja. Oke, terima kasih banyak nih Mbak Menut ya. Ya semoga memang apa yang kita cita-citakan bisa berhasil. Amin. Negeri kita bisa menjadi negeri yang adil, makmur, sentosa, ya kan. Amin. Masyarakatnya merasa nyaman dan aman. Tidak seperti sekarang kita harusnya polisi melindungi, tapi sekarang kita takut kalau ketemu polisi, ya kan. Betul. Nah jadi mudah-mudahan ini bisa berhasil. Benar. Ya. Aku boleh nggak? Aku mau membacakan puisi. Oh iya, boleh Untuk closing statement boleh sekali. Yang mungkin nanti pasti aku yakin sih
pasti akan ada, pasti berguna banget dan mudah-mudahan bisa boleh ya buat inspirasi yang lain. Inspirasi dan ingat kepada emak-emak yang Saya lain. tanya barusan itu Mbak Menu ya, karena kami punya pengalaman dulu waktu mahasiswa. Itu kan kami berkali-kali gagal, 74 ya Malari gagal ya kan, kemudian 78 gagal kan, angkatan Mazda 80 gagal lagi, 98 baru berhasil kan, puluhan tahun. Nah apakah sanggup nanti Mbak Menu gitu kan? Oke silakan. Oke. Agak keras suara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini aku dapat puisi ini dari WA Group dan kepada pengarangnya aku sudah minta izin juga dan semoga akan mengetuk hati semua emak-emak Indonesia. Judulnya Anak Bangsa Kita. Jutaan bahkan puluhan juta anak bangsa pribumi Indonesia hari ini terseok-seok mencari nafkah di jalanan. Sekitar 4 juta orang berprofesi sebagai ojol, sekitar 1 juta orang berprofesi sebagai supir taksi online, sekitar 7 juta orang menjadi supir truk angkutan barang, yang jadi supir angkot jauh lebih banyak. Kendaraan yang mereka pakai mencari nafkah semuanya adalah impor. Tidak ada satupun produk anak negeri. Jutaan anak bangsa pribumi bekerja sebagai penjaga toko, kasir, satpam, tukang sapu atau pel di mal-mal megah di seluruh penjuru tanah air. Mal-mal aku itu bukan milik bangsa mereka, hampir semuanya milik asing. Jutaan anak bangsa kita bekerja di perkebunan sawit, karet dan sebagainya yang membentang berjuta-juta hektar di kepulauan Indonesia. Tapi sekali lagi, perkebunan angkuh itu bukan milik bapak, kakek, dan buyut mereka, tapi milik Taipan. Berjuta-juta anak bangsa kita bekerja di pertambangan, batu bara, nikel, emas, dan sebagainya, tapi itu juga bukan punya mereka. Berjuta-juta anak bangsa kita bekerja sebagai buruh pabrik, tapi majikannya pun bukan bangsa mereka. Ada segelintir anak bangsa kita masih mencari nafkah dengan bekerja mencangkul tanah sawah dan ladang warisan leluhur mereka di pedesaan. Itu pun semakin hari semakin menyempit karena dibebaskan oleh pengembang real estate. Dibebaskan dalam tanda kutip ya. Properti objek wisata yang lagi-lagi bukan milik keluarga atau kerabat mereka. Bahasanya sih memang manis, dibebaskan, tapi maknanya adalah dijarah. Sumber-sumber mata air bening di pegunungan juga sudah dibebaskan. Hutan adat, hutan lindung, hutan-hutan yang dikeramatkan anak bangsa kita sejak dahulu pun sudah dibebaskan. Tetapi sejatinya dibiarkan dijarah oleh bangsa asing dan asing. Akhirnya milik anak bangsa kita tinggal raga. Itu pun memori otaknya sudah diracuni virus asing dan asing. Virus materialisme, value for money, mekanisme berpikir anak bangsa dicekoki hidup untuk mencari uang, bukan kemuliaan. Negeri ini habis sudah dijajah bangsa asing dan asing, dan semuanya sudah terstruktur sistematis dan masif di zaman generasi kita. Generasi yang menumpas komunisme, yang katanya generasi pelopor reformasi, tapi nyatanya kita adalah generasi yang membiarkan oligarki merajalela. Kita adalah generasi yang membiarkan pemilik modal berkuasa semena-mena. Lihatlah, diam kita akan berujung malapetaka untuk anak bangsa kita. Tinggal satu kesempatan terakhir menyelamatkan anak bangsa sebelum mereka menjadi budak-budak dan robot tanpa asa. Satu kesempatan terakhir sebelum kita semua pulang ke akhirat. Dan ingat, jadilah ibu pertiwi yang melawan, bukan ibu pertiwi yang menangis melihat bangsa kita dijarah. Satu kata, lawan. Terima kasih ini, Mbak Menu, ini puisinya luar biasa. Iya, saya ikut terharu terus terang. Jadi memang itu menggambarkan sekali suasana hati kita ya, betul. Sebagai rakyat ya, yang merasa tidak berdaya terhadap raksasa yang begitu besar yang harus kita hadapi. Betul, ya semoga apa yang Mbak Menu cita-citakan dan juga saya dan kita semua para aktivis dan rakyat yang merasa tertindas ini
bisa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum Ya, warahmatullahi waalaikumsalam. wabarakatuh.